Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Fadil Putra dengan NIM 23030439 dari kelas 2A MGT 6 dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Saya bakal menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan manajemen teknologi informasi. Untuk materi utama itu tentang telekomunikasi dan jaringan. Telekomunikasi berasal dari dua kata, yaitu yang pertama tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi atau komunikasi jarak jauh dari satu tempat ke tempat lainnya. Telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat lain menggunakan bantuan peralatan khusus seperti peralatan elektronik. Dua sisi sistem telekomunikasi ada itu pertama pengirim informasi atau transmitter of information. Dalam telekomunikasi, pemancar atau transmitter atau saya bilang juga dengan pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Pemancar itu membentuk arus bolak-balik frekuensi radio yang lalu diterapkan pada antena. Yang kedua adalah penerima informasi atau receiver of information. Sistem telekomunikasi yang harus melakukan hal berikut. Yang pertama itu memancarkan informasi, membangun atau membuat interface antara pengirim dan penerima, mengirim pesan melalui rute yang efisien, memastikan bahwa pesan yang benar diterima oleh penerima yang berhak, memeriksa kesalahan yang terjadi pada pesan, dan melakukan penyusunan kembali terhadap format pesan jika perlu, mengonversi pesan dari satu kecepatan ke kecepatan lainnya, atau biasa komputer umumnya lebih cepat dibanding media komunikasi, memastikan bahwa alat pengirim, menerima, dan jalur komunikasi beroperasi, dan yang terakhir itu menjaga keamanan informasi setiap saat. Sebenarnya itu adalah fungsi sistem telekomunikasi. Yang pertama itu adalah transmitting device, yang berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, baik dekat dan jauh. The transmitting device yaitu kabel, secara optik dan udara, tergantung pada jarak tempat yang dihubungkan dan tergantung pada banyak tempat yang saling dihubungkan. Yang kedua itu adalah connecting device, yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. Perangkat yang dimaksud masih menggunakan sistem manual jika masih diperlukan. Operator yang menghubungkan pengguna dengan pengguna lain yang diinginkan. Yang ketiga adalah terminal. Terminal adalah perangkat yang membuat sinyal informasi asli, yaitu seperti suara manusia atau yang lainnya. Yang selanjutnya adalah media telekomunikasi. Merupakan semua alat untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Yang kedua materi yaitu tentang internet, intranet, dan extranet. Yang pertama itu internet adalah singkatan dari kata interconnection network, merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem network. Dari jaringan tersebut diatur oleh sebuah protokol yang disebut dengan transfer control protokol atau internet protokol. Yang kedua itu adalah intranet, yaitu jaringan komputer internal suatu organisasi yang hanya dapat diakses oleh anggota organisasi tersebut. Intranet digunakan untuk berbagi informasi dan sumber daya antar karyawan dalam suatu organisasi. Yang ketiga itu adalah extranet, adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier. Yang lainnya itu adalah penjual atau vendor, habis itu mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lain. Fungsi utama intranet adalah mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Extranet juga berfungsi sebagai penyedia akses yang di dalamnya memberisikan informasi dan basis data penting untuk keperluan bisnis. Untuk materi ketiga itulah materi tentang sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi. Yang pertama itu karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial atau mendukung operasi yang mengelola transaksi dan menyediakan laporan. Laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Yang kedua adalah sistem informasi manajemen atau SIM. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan, seperti halnya batasan-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Yang ketiga itu adalah sistem pemrosesan transaksi.
atau yang bisa disingkat menjadi TPS atau Transaction Processing System, merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Selanjutnya itu sistem penjualan dan pemasaran. Untuk konsep penjualan, yaitu sebuah konsep memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan yang berfokus untuk mengedepankan kualitas barang yang mereka produksi. Sedangkan untuk konsep pemasaran merupakan sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan. Konsep pemasaran ini fokus pada produk yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan akhirnya konsumsi. Habis itu adalah Customer Relationship Management atau CRM. Merupakan sebuah teknik dan profesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Materi selanjutnya itu tentang e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi itu melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. Yang kedua tuh jenis-jenis e-commerce. Yang pertama tuh ada business to business, yang kedua business to consumer, yang ketiga consumer to consumer, yang keempat consumer to business, yang kelima business to administration, yang keenam customer to administration, yang ketujuh online to offline. Keuntungan dari e-commerce itu memiliki jangkauan pasar yang luas, biaya operasi yang lebih rendah, kemudahan berbelanja bagi konsumen. Batasan dan kegagalan dari e-commerce itu keamanan dan privasi data. Yang kedua itu persaingan yang ketat, dan yang ketiga biaya logistik. Untuk aplikasi bisnis to consumer terdapat proses transaksi perdagangan terjadi melalui sistem web perusahaan yang ditampilkan dengan bantuan katalog online seperti Lazada, Libby.com, dan Tokopedia maupun Bukalapak. Penelitian pasar atau riset pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi-informasi bisa mengenai target pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Habis itu adalah periklanan. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan dimaksudkan untuk memberitahu atau mempengaruhi orang yang menerimanya. Ini dilakukan melalui televisi, cetak seperti koran, majalah, jurnal, dan lainnya. Habis itu radio, pers, internet, penjualan langsung, penimbunan, dan surat. Habis itu ada layanan terhadap pelanggan. Yang pertama tentang keramahan. Pelanggan mengharapkan keramahan dan sikap profesional dari sisi bisnis. Habis itu responsif, yang mengharapkan respon yang cepat dan efektif terhadap pertanyaan atau keluhan mereka. Yang ketiga itu adalah kualitas atau produk jasa. Pelanggan mengharapkan produk atau jasa berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan mereka. Kecepatan layanan, pelanggan mengharapkan layanan yang cepat dan efisien. Dan yang terakhir tentang kejelasan informasi. Pelanggan mengharapkan informasi yang jelas dan lebih mudah dipahami tentang produk atau jasa yang mereka beli. Selanjutnya materi tentang supply chain management. Manajemen rantai pasokan atau SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa, mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Ini melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Habis itu jenis-jenis supply chain management. Terdapat 3 macam komponen SCM atau manajemen rantai pasokan menurut Rainer, Turban, dan Porter, yaitu pertama rantai supply upstream atau supply hulu, mendefinisikan segala sesuatu yang masuk ke perusahaan dari pemasok, biasanya bahan baku, dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan sesuatu. Yang kedua itu adalah internal SCM atau manajemen internal rantai pasok, yang meliputi rantai pasokan internal mengacu pada rantai kegiatan dalam perusahaan yang diakhiri dengan menyediakan produk pada pelanggan. Yang ketiga, downstream SCM atau suplai rantai pasokan hilir. Rantai pasokan hilir manajemen mendefinisikan semua yang keluar dari perusahaan setelah siklus produksi, biasanya barang siap jual. Untuk permasalahan SCM, yang pertama adalah produk yang berkualitas, yang kedua pabrikan global, yang ketiga permintaan pasar yang global, keempat teknologi baru, dan kelima konsolidasi basis pemasok. Selanjutnya materi tentang artificial intelligence, expert system, dan sistem intelligence. Untuk artificial intelligence
atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Yang kedua tuh expert system adalah pendahulu dari kecerdasan buatan ini, pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin. Yang ketiga tuh sistem intelligence. Mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lain. Yang terakhir materi tentang haki atau hak atas kekayaan intelektual. Haki adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum atas hasil ciptaannya. Hak ini memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas karyanya, baik itu berupa ide, penemuan, desain, merek atau karya seni. Yang kedua adalah sejarah pengembangan haki. Haki atau hak kekayaan intelektual memiliki sejarah panjang, dimulai dari konsep hak cipta di Eropa era pramodern, perkembangan yang pesat di era modern, hingga era modern lanjut dengan munculnya isu-isu baru seperti hak paten bioteknologi dan hak cipta digital. Di Indonesia, hakim diatur melalui berbagai undang-undang, diawali dengan Undang-Undang Warisan Belanda dan terus disempurnakan hingga saat ini. Pengembangan hakim menunjukkan pentingnya keseimbangan antara hak cipta dan hak kepentingan masyarakat, serta perannya dalam mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai bidang. Yang ketiga itu adalah manfaat haki. Manfaat haki bagi individu atau pencipta, yang pertama itu adalah dengan pengakuan dan perlindungan. Haki memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas karya cipta, penemuan, desain, merek, atau karya seni. Hal ini berarti pencipta memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, mereproduksi dan mendistribusikan karya. Yang kedua itu adalah penghasilan dan imbalan ekonomi. Haki memungkinkan pencipta untuk mendapatkan penghasilan dan imbalan ekonomi dari karya. Pencipta dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan karya atau menjual karya secara langsung. Yang ketiga, stimulasi kreativitas dan inovasi. Haki memberikan intensif bagi pencipta untuk terus bekerja dan berinovasi dengan mengetahui bahwa karya akan dilindungi. Pencipta akan lebih termotivasi untuk menghasilkan karya-karya baru yang berkualitas. Manfaat untuk bagi pelaku usaha, pertama pelindungan merek dan identitas produk. Haki melindungi merek dan identitas produk dari peniru dan pemalsuan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan membangun reputasi perusahaan. Yang kedua itu keunggulan kompetitif. Haki dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha. Produk memiliki haki akan lebih dihargai oleh konsumen dan memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses di pasar. Yang ketiga, peluang bisnis baru. Haki dapat membuka peluang bisnis baru bagi pelaku usaha. Pencipta dapat memanfaatkan karya untuk membangun bisnis baru, seperti bisnis lisensi atau franchise. Sekian dari penjelasan saya, Juri Avalina Putra, dengan pengampu yaitu Pak Iqbal Ahmad. Semoga video ini dapat manfaat bagi kalian semua. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.